Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau kami bisa menyelesaikan video presentasi untuk tugas pengantar kewirausahaan. Pada video ini kami akan mempresentasikan rancangan usaha atau bisnis plan dari kelompok kami sebagai tugas pengantar kewirausahaan dengan dosen Ibu Friatmi, SPD, MPD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Al-Hafizah, NIM 20029073 dari Prodi Pendidikan Matematika 2020. Di sini saya bersama 3 rekan saya. Pertama ada Alisa. Kepada Alisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Dirafadila, NIM 2291105 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Nurhalifah dengan NIM 20329137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Syakila, NIM 200291125 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam video presentasi kami. Di sini kami memilih bidang kuliner sebagai bisnis kami atau rancangan bisnis kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha kami, yaitu dotop atau donat topping buah. Baiklah, latar belakang kami melakukan usaha atau bisnis donat topping buah. Yang pertama, karena berkurangnya lapangan pekerjaan atau semakin sempitnya peluang untuk bekerja di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Tentu hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mau memulai untuk berwirausaha dan membuka peluang usaha sendiri. Hal ini tentu meningkatkan krisis ekonomi di masyarakat. Jadi untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat, salah satunya kami akan melakukannya dengan cara berwirausaha. Di sini kami memilih bidang kuliner sebagai usaha kami, yaitu usaha donat dengan topping buah. Hal ini karena pada umumnya masyarakat Indonesia menyukai makanan ringan atau cemilan yang bisa dikonsumsi untuk menemani berbagai aktivitas. Oleh karena itu, kami memilih bidang kuliner untuk memulai wirausaha kami. Di sini kami memilih untuk memproduksi donat, karena donat diminati dari berbagai kalangan, baik anak-anak sampai orang tua. Tetapi di sini kami memiliki variasi yang berbeda daripada donat-donat pada umumnya, di mana pada umumnya donat memiliki topping-topping yang manis seperti selai, mesis, atau coklat dan lain-lainnya. Tetapi di sini kami memiliki atau memberikan variasi terbaru untuk donat yang akan kami produksi. Di sini donat yang kami produksi akan kami berikan topping buah. Tentu donat dengan topping buah ini kami pilih untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi buah dan mengkonsumsi makanan sehat. Maka itulah alasan kami memilih buah sebagai topping donat produksi kami. Selanjutnya, visi usaha. Dalam membangun atau merintis usaha ini, kami tentu memiliki visi. Visi kami yaitu menciptakan varian donat yang lebih sehat dan berkualitas sehingga diminati masyarakat dengan menggunakan topping buah-buahan segar, dengan tampilan yang menarik, rasa yang enak, serta harga yang terjangkau. Untuk mewujudkan visi tersebut agar berhasil, tentu kami memiliki misi. Misi yang kami lakukan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu yang pertama ada menyediakan kualitas terbaik donat dengan topping buah dan harga yang terjangkau.
Yang kedua, menggunakan buah-buahan segar yang berkualitas untuk toppingnya. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dan yang terakhir, selalu mau menerima kritikan dari pelanggan yang bisa membangun usaha kami menjadi lebih baik lagi. Dalam merintis usaha ini, kami tentu memiliki tujuan. Tujuan dari usaha ini yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan dan laba. Yang kedua, melatih jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar makanan atau bidang kuliner. Dan yang terakhir, menjadikan masyarakat lebih menyukai makanan sehat dengan mengkonsumsi buah. Baiklah, untuk penyampaian dari proposal bisnis plan kami akan disampaikan oleh teman saya. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Menawarkan berbagai variasi topping dari buah seperti stroberi, anggur, dan apel. Menggunakan buah-buahan segar dengan kualitas terbaik. Memiliki organisasi kuat yang menjalankan usaha, memiliki harga jual yang terjangkau bagi berbagai kalangan. Bisa melakukan pemesanan dari rumah dan diantar ke rumah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk tidak tahan lama, bisa dibuat sendiri, belum memiliki alat yang canggih, dan terbatasnya tenaga kerja. Opportunities atau peluang. Peluang pasar. Donat merupakan salah satu makanan yang banyak disukai masyarakat, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa, sehingga akan banyak peminat untuk donat ini. Persaingan. Belum banyak orang yang menjual donat dengan topping dari buah. Delivery. Dengan adanya sistem pemesanan seperti ini, maka akan mudah dalam proses jual beli produk usaha. Threat atau ancaman. Yang pertama, ketatnya persaingan donat. Yang kedua, modal yang terbatas sehingga sulit mengembangkan usaha. Strategi usaha. Yang pertama, membuat kemasan produk menarik agar mudah diingat konsumen. Yang kedua, memelihara kualitas produk mulai dari pemilihan bahan hingga produk siap dijual. Yang ketiga, menggunakan sosial media dan website secara optimal dalam bentuk postingan gambar dan video sebagai media promosi. Yang keempat, mengikuti berbagai expo usaha untuk kegiatan inkubasi bisnis. Yang kelima, mengembangkan inovasi baru karena seiring berjalannya waktu maka semakin banyak produk yang unik dan menarik. Jadi, ketika ada inovasi baru dari perusahaan menjadikan daya tarik konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Deskripsi usaha. Bidang usaha. Sesuai dengan latar belakang, usaha ini bergerak di bidang kuliner, yaitu usaha donat topping buah atau dotop yang menggunakan topping dari berbagai buah segar yang berkualitas. Jenis usaha. Jenis usaha yaitu jenis produk yang ditawarkan adalah kuliner berupa makanan ringan, yaitu donat yang menggunakan topping buah. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk ini bisa sebagai cemilan harian karena tidak terlalu mengenyangkan. Donat yang kami produksi menggunakan bahan berkualitas sehingga memiliki rasa yang enak dan tekstur lembut. Selain itu, donat kami tidak menggunakan topping dari selai manis seperti kebanyakan donat. Kami menggunakan topping dari buah yang segar sehingga lebih menyehatkan. Lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di salah satu rumah anggota kami yang beralamatkan Jalan Adinegoro dalam RT 3 RW 17, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Waktu usaha. Dalam pengolahan donat topping buah ini akan diproduksi setiap hari. Jadi pemesanan dilakukan sebelum hari pengambilan. Jadi produk ini akan diproduksi setiap hari dan diantar ke konsumen pada hari yang sama. Dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak usaha terhadap lingkungan sosial. Usaha donat topping buah ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi. Membantu perekonomian para anggota usaha dan penjual bahan baku.
Dampak usaha terhadap lingkungan budaya. Topping buah akan memberikan dorongan dan inovasi baru bagi masyarakat agar memilih camilan yang lebih sehat. Resiko bisnis dan pengolahannya. Yang pertama, resiko bisnis. Produk ini tidak tahan lama. Ketidakpastian harga bahan baku. Daya beli masyarakat yang menurun, meningkatnya persaingan, tidak tercapainya target penjualan, kesalahpahaman antar anggota usaha. Yang kedua, pengelolaan resiko bisnis. Melakukan inovasi terhadap produk, melakukan survei ke pembeli agar mengetahui minat pasar, menambah solidaritas antar anggota. Hai guys, nah di sini saya akan menjelaskan rencana pemasaran. Rencana pemasaran sendiri terdiri atas 4 poin. Yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen kami adalah anak muda, mahasiswi atau mahasiswa dan juga keluarga yang ingin mencicipi atau mencoba donat buah yang segar dan sehat buatan kami. Yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Untuk saat ini kami mengawali wilayah pemasaran di Kota Padang, tepatnya di UNP, Universitas Negeri Padang, dan juga kami bisa menjualnya di rumah produksi kami. Dan poin ketiga yaitu situasi persaingan. Penjualan donat memang sangat banyak saingannya, tetapi kelompok kami mengambil bisnis dengan membuat donat dicampurkan dengan topping buah, dan menurut kami itu sangat langka dan belum ada yang banyak membuatnya di Kota Padang ini. Maka dari itu kami ingin mengambil topik itu untuk bisnis plan kami. Selanjutnya yaitu jumlah dan harga produk. Untuk jumlah dan harga produk kami telah membuatkan tabelnya. Untuk satuan kami menjualnya di harga 6.000. Dan untuk box yang isi 2 kami menjualnya dengan harga 12.000. Untuk box isi 4 kami menjualnya 24.000. Dan box isi 6 kami menjualnya 36.000. Dan box isi 8 kami menjualnya 48.000. Box isi 10 kami menjualnya 60.000. Dan itu adalah harga produk dari kami. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Rencana produksi sendiri terdiri dari 4 poin juga. Yang pertama yaitu bahan. Di bahan kami menyediakan tepung terigu protein tinggi, air hangat, ragi instan, gula pasir, kuning telur, margarin, susu bubuk, minyak goreng, apel, anggur, stroberi, susu kental manis, SP, dan juga batu es. Dan harganya telah tertera di tabel dan juga jumlahnya. Selanjutnya yaitu alat atau teknologi. Kami menyediakan panci penggorengan, mixer, penjepit makanan, timbangan, spatula, kompor gas, wadah ukuran besar, wadah ukuran kecil, cetakan donat, pisau, talenan, piping bag, box donat, dan box donat kecil. Dan harganya dan jumlah produk juga sudah tertera pada tabel yang kami sediakan. Nah, poin yang ketiga yaitu proses produksi. Untuk proses produksi sendiri kami memilih 2 hari, yaitu di hari Jumat dan di hari Sabtu. Proses produksi dotop atau donat topping buah itu dilakukan mulai dari persiapan alat, persiapan bahan, dan kemudian dikemas hingga siap dijual. Yang keempat yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi kami yaitu setiap hari dari Senin sampai Jumat, dotop atau donat topping buah akan terus memproduksi dan siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu rencana manajemen. Rencana manajemen terdiri dari pertama, bentuk usaha. Di sini bentuk usaha kami yaitu persekutuan karena terdiri dari 4 orang. Selanjutnya rencana UKM Mitra. Di sini kami akan lebih banyak berkontribusi dengan pemasok buah. Nah, selanjutnya tim pengelola. Tim pengelola kami yaitu yang pertama yaitu Laras Nur Khalifah sebagai manajer yang tugasnya yaitu sebagai koordinator kerja antar karyawan atau antar dari divisi produksi dan divisi pemasaran. Selanjutnya yaitu saya Alisa Dirafadila dan juga Nurul Al-Hafizah sebagai
bagian produksi yang bertugas untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk serta menentukan alat yang tepat dalam mengembangkan produk. Yang ketiga yaitu Meiza Shakila sebagai divisi pemasaran, yang tugasnya yaitu menentukan strategi pemasaran yang efektif terhadap berbagai kesempatan di masa depan dan mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Rencana keuangan. Yang pertama yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Ada jenis penggunanya, ada peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, lain-lain. Peralatan penunjang 1.707.000, bahan habis pakai 3.464.000, perjalanan yaitu 320.000, sedangkan lain-lain yaitu 275.000. Total dari keseluruhannya yaitu 5.766.000. Selanjutnya ada prediksi arus kas. Proyeksi arus kas, ada penerimaan juga terbagi atas pendapatan, yaitu 300.000 dikali 30 hari sama dengan 9 juta. Yang kedua ada pengeluaran juga terbagi atas 4. Yang pertama biaya peralatan penunjang yaitu 1.707.000. Yang kedua ada biaya transportasi yaitu 320.000. Yang ketiga ada biaya bahan habis pakai yaitu 3.464.000. Yang keempat ada biaya operasional yaitu 275.000. Total pengeluarannya yaitu 5.766.000. Selisih kas, total penerimaan dikurang dengan total pengeluaran menjadi 3.324.000. Saldo awal 0, saldo akhirnya 3.324.000. Selanjutnya ada rencana laba dan rugi. Rencana laba rugi yaitu pendapatan bersih 9 juta, harga pokok penjualan atau HPP 5.491.000, laba kotor yaitu pendapatan dikurang dengan HPP. Berarti 9 juta dikurang 5.491.000 yaitu 3.509.000. Beban operasional diambil dari biaya lain-lain berarti 275.000. Laba bersih yaitu laba kotor dikurang dengan beban operasional, jadinya 3.324.000. Selanjutnya ada break even analysis. Biaya tetap yaitu FC 2.202.000, biaya variabel yaitu VC per unit 3.624, sedangkan harga per unit donatnya adalah 6.000. BEP unit yaitu FC per P dikurang VC, yaitu 2.202.000 per 6.000 dikurang 3.624, jadinya 608. Selanjutnya, kesimpulan BEP. Dari perhitungan BEP dapat disimpulkan tim harus menjual sebanyak 608 donat supaya usaha .top bisa mencapai titik impas atau BEP, atau 608 donat sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.